10 menit. Oke, ini kelas C untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Nah, sebelum kita ke materi kuliah, kita simak dulu ayat suci Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surat At-Takasur ya, di juz 30, pendek cuma maknanya cukup dalam, yaitu tentang bermegah-megahan. Ya, bahwa kita tidak diperkenankan untuk sedemikian rupa ya bermegah-megahan dalam membelanjakan rezeki yang kita dapat ya. Kita tetap harus mengingat banyak saudara yang mungkin rezekinya dititipkan melalui kita ya. Bahkan ketika ada perilaku bermegah-megahan itu, kelak di akhirat akan ada perhitungannya. Oke, semoga isi dari surat tadi bisa menjadi pengingat ya buat kita semua untuk lebih bijak dalam menjalani hidup, terutama terkait dengan harta ya, karena di situ juga ada ujian, ada titipan buat saudara kita yang lain. Baik, untuk saya mohon maaf, ini adalah pertemuan yang pertama ya pasca UTS, karena kemarin Kamis minggu lalu itu adalah tanggal merah. Kemudian ada yang menghubungi saya, apakah akan ada yang mau masuk. Sempat saya tanya apakah akan tetap kuliah di tanggal merah online atau diganti hari lain. Nah, waktu itu pilihannya diganti, namun perwakilan dari kalian terlambat memberikan kabar terkait hari Jumat atau Sabtunya, sehingga terlanjur saya isi dengan jadwal yang lain. Sehingga untuk hari ini mungkin saya agak cepat ya, akan saya coba untuk dua materi langsung ya, nanti sedapatnya yang keduanya seperti apa, tapi saya akan coba kelola untuk keduanya. Namun saya kira akan lebih mudah ini ya saya menyampaikannya, karena ternyata teman-teman di PPTI kan sudah sampai di modul konsep testing ya, dan teori di modul PTI yang sejak dulu saya susun itu saya ambilkan dari materi perkuliahan. Oke, saya berharap meskipun kita online, kalian tetap memberikan atensi pada forum kita ini. Kemudian kebetulan kalian sudah mempelajari ini di dalam praktikum, sehingga nanti akan dalam bayangan saya akan lebih banyak muncul diskusi terkait tema yang kita bicarakan saat ini. Oke, saya melanjutkan materi dari Pak Miko, di mana Pak Miko telah mengawali konten dari
mata kuliah kita ini sejak awal dari product planning ya, dari mulai mission statement, kemudian melaksanakan penggalian voice of customer atau ICN ya biasanya Pak Miko nyebutnya, kemudian merumuskan spesifikasi awal produk dengan bantuan QFD ya, terutama di House of Quality Rumah 1 itu kalian bisa mengenerate technical specification, tapi itu adalah spesifikasi awal, di mana nanti spesifikasi akhir itu atau final specification itu akan ada setelah tahapan-tahapan yang lain. Nah, kemudian kalian juga sudah dikenalkan metode lain selain QFD ya, yaitu Kansei Engineering, tentunya sudah dijelaskan oleh Pak Amko. Dan ketahui bahwa sebenarnya dalam desain produk bukan hanya QFD ataupun Kansei Engineering, tapi kalian bisa juga mencoba membuka referensi bahwa di sana ada banyak metode. Ada semisal kalau teman-teman di teknik sipil itu banyak menggunakan value engineering, ada juga TRIS. Nah, nanti ada metode yang lain, namun itu tidak mungkin juga dikenalkan semuanya di kelas. Oke, saya masuk ke pengembangan konsep produk. Sekiranya teman-teman sudah membuka buku Ulrich yang sudah saya tautkan di drive materi kuliah setelah UTS ya. Konsep generation itu ada di chapter 7 ya, mana nanti konsep generation ini akan sangat terangkai dengan konsep selection maupun konsep testing. Nah, meskipun membaca bukunya mungkin nggak kemudian dibaca secara keseluruhan ya, tapi pas tema apa buka bab itu. Nah, saya berharap teman-teman ada mengakses buku tersebut atau buku yang lain terkait product design and development. Nah, mengingat kembali bagan ini yang tentunya sudah dikenalkan oleh Pak Miko, yaitu satu alur yang menjelaskan tentang proses pengembangan konsep produk atau konsep development proses, di mana di awal kalian sudah mampu untuk menyusun mission statement. Satu kalimat sederhana yang itu merupakan pernyataan misi terkait proyek pengembangan produk baru. Jadi mission statement itu bukan sebuah paragraf gitu ya, yang panjang, yang sulit untuk dimaknai, tapi sesuai namanya, dia adalah sebuah pernyataan misi yang nggak terlalu panjang tapi padat menggambarkan secara utuh pengembangan produknya. Kemudian teman-teman juga sudah dibekali untuk melakukan identify customer need atau mengidentifikasi kebutuhan konsumen, yang itu menjadi bekal bagi dalam menjalani praktikum PPTI 1. Kalian menjaring apa sih sebenarnya, apa saja yang menjadi kebutuhan dari konsumen atas sebuah produk permainan edukatif anak usia dini. Nah, yang kalian dapat di lapangan itu adalah pure suara konsumen, yang mungkin satu need itu akan muncul dengan banyak tipe suara, banyak tipe kalimat dari konsumen, sehingga saat mau masuk ke House of Quality, teman-teman mestinya mengolah kalimat-kalimat konsumen ini menjadi sebuah statement yang menyatakan need dari konsumen. Nah, kemudian bersama Pak Miko kalian juga sudah merumuskan apa sih technical specification, yang itu kemudian kalian tuangkan di bagian atas dari konstruksi House of Quality Rumah 1. Ya, di mana technical specification ini adalah spesifikasi awal yang merupakan jawaban
atau respon dari tim pengembang atas need konsumen yang sudah tergali. Nah, kemudian pada saat ini kita sampai di sini, generate product concept, atau membangkitkan atau mengembangkan konsep produk yang memenuhi spesifikasi awal yang sudah kalian dapatkan melalui bantuan QFD. Nah, di sini ini adalah merupakan proses kreatif dari tim untuk menuangkan, mengeluarkan ide-idenya seperti apa sih konsep produk yang nantinya akan ditawarkan. Dan di sini adalah proses kreatif sehingga nanti bukan hanya satu konsep produk, tapi sangat memungkinkan untuk muncul banyak ya, tergantung dari variabel nanti yang dipertimbangkan itu apa saja. Semisal dari sisi material menjadi pertimbangan, misal si konsumen atau pasar itu menghendaki bahwa produk permainan anak itu tidak berat atau ringan, sehingga kemudian pertimbangannya adalah ke material. Nah, material, tim itu akan berpikir material yang bisa memenuhi kebutuhan atas bobot yang ringan dari sebuah permainan edukatif anak itu apa? Apakah kayu? Apakah plastik, apakah material yang lain. Nah, semakin banyak tadi pilihan materialnya, kemudian nanti masih ke ukurannya, maka itu akan memunculkan kombinasi yang lebih banyak. Tentunya bukan kemudian dibatasi aja biar sedikit aja biar alternatifnya nanti tidak banyak. Bukan demikian, tapi arah pemikiran dari tim pengembangan adalah lebih ke dua hal, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dan juga melihat kapabilitas dari internal dari perusahaan. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan tahu di dalam tahap ini ada langkah-langkah yang perlu untuk dilalui supaya proses pengembangan konsep produk kita itu cukup lengkap dan representatif untuk memenuhi target spesifikasi atau spesifikasi target ini. Nah, kemudian nanti setelah generating product concept diikuti dengan select product concept atau memilih ataupun menyaring. Jadi taruhlah di sini nanti muncul 15 alternatif konsep produk gitu ya. Sangat tidak mungkin 15-nya itu masuk semua sampai di sini di launching produk. Sehingga perlu ada proses penyaringan untuk memperkecil jumlah alternatif. Tentunya kita saring atau meloloskan yang konsep produk yang paling memenuhi kriteria yang dipasang, baik itu kriteria dari internal perusahaan dalam hal ini kapabilitas perusahaan maupun kriteria eksternal yang merupakan kebutuhan dari konsumen. Nah, selanjutnya di konsep selection ini sangat berpotensi untuk belum mendapatkan satu konsep produk pemenang yang dominan. Tapi sangat mungkin di sini masih lebih dari satu, yang kemudian itu akan disaring lagi dengan lebih detail, ya. Jadi nanti di konsep testing itu ada dua tahap ya, konsep screening dan konsep scoring. Di mana konsep scoring ini penyaringan dengan saringan yang lebih detail. Ada angka-angka pembobotan dan rating yang dimasukkan di sana, sehingga proses komparasi antar alternatif konsep itu menjadi lebih ketat. Nah, selanjutnya setelah konsep selection, maka kalian akan menjalani konsep testing. Jadi, alternatif konsep yang menjadi pemenang itu akan diuji. Nah,
kalau generate product concept dan select product concept itu adalah kerja internal tim untuk mengkaji setiap konsep plus minusnya seperti apa, mana yang layak untuk diloloskan, maka product testing di sini ini lebih ke eksternal yang bekerja. Jadi kita hadapkan lagi si konsep pemenang itu kepada pembeli, kepada pasar, dan mereka akan mencermati apakah kebutuhan-kebutuhan yang sudah diungkapkan saat dilakukan identifikasi customer need itu sudah nempel di dalam konsep produknya. Mereka akan ngasih feedback, oh masih kurang ini belum sesuai, dan di situ mereka bisa memberikan masukan. Nah, hasil dari testing ini kemudian akan digunakan oleh tim untuk menyempurnakan konsep produk yang sudah menang tadi, sehingga kemudian bisa dilakukan setting final specification atau spesifikasi konsepnya produknya. Spesifikasi produk itu yang sudah final, yang kemudian akan masuk ke proses produksinya, sehingga nanti produk yang di launching itu adalah yang benar-benar sudah melalui proses yang yang detail dengan pihak terlibat di situ, sehingga sudah banyak pencermatan, banyak arahan, dan produk itu masuk ke pasar dengan satu keyakinan bahwa itu akan sukses di pasaran. Nah, ini adalah alur konsep development proses tadi, kemudian arahnya ke kanan ya, kemudian di sini ada arah anak panah ke kiri atau balik ke belakang, itu menunjukkan bahwa setiap tahapan ini pasti ada proses refleksi untuk menoleh lagi, melihat lagi ke belakang, apakah proses sebelumnya itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan lengkap, tidak ada yang terlewat untuk dipertimbangkan. Jika masih ada yang terlewat, maka kemudian bisa disusulkan, dipertimbangkan, sehingga ini ada arah anak panah yang ke belakang. Nah, kemudian teman-teman bisa juga lihat gambar ini ya, di mana di sini menunjukkan fase 0 atau fase planning. Ini adalah proses generik pengembangan produk tadi ya. Kemudian di proses planning kalian sudah menyusun rencana pengembangan produknya itu seperti apa, kemudian kalian sudah menghasilkan satu dokumen yang memuat mission statement atau pernyataan misi. Kemudian dari situ kita melangkah ke fase 1, yaitu konsep development. Corongnya melebar lagi ketika di sini sudah mengerucut di satu mission statement. Nah, ini melebar karena memang di sini proses kreatif itu dilakukan. Tim akan berpikir dengan setiap anggota tim diberi kesempatan untuk memberikan hasil berpikir kreatifnya, dan misal dengan brainstorming bahwa semua pendapat tidak ada yang salah, ditampung, baru kemudian akan dikaji apakah ada pendapat yang sebenarnya identik yang itu menyuarakan satu ide yang sama, atau ada yang kemudian di merger dan sebagainya. Nah, kemudian ini menciut kembali ketika kita sudah sampai di sistem level design. Jadi kalau yang ini tadi, ini adalah detailnya dari konsep development ini, dari fase 1. Sebenarnya secara generik atau secara umum proses pengembangan produk baru adalah seperti ini, dan ini pasti sudah dijelaskan oleh Pak Miko di sebelum UTS ya, bahwa di fase 2 itu ada sistem level design. Kemudian di sini ada detail design, di sini lebih rinci lagi ukuran partnya, ukuran komponennya itu seberapa.
Nah, kalau di PPTI nanti ini sampai di HOQ rumah 2 ya, itu di part deployment. Di part deployment itu kalian seperti di rumah 1 tapi kalian membreakdown technical requirement ke dalam part specification. Nah, kemudian di tahap sini ada testing and refinement. Apapun ya proses yang kita jalani pasti ada proses pengujian, kemudian melihat kembali atau refleksi. Nah, kemudian masuk ke production ramp up. Oke. Nah, mestinya ya kalian udah melakukan praktikum sampai di saat ini di tahap konsep testing, mestinya sudah paham sebenarnya konsep produk itu apa. Apa yang sudah tercatat dalam diri kalian, sebenarnya konsep produk itu apa? Ada yang punya pendapat? Atau setelah menjalani praktikum itu kemudian bisa memahami sebenarnya konsep produk itu seperti apa dengan bahasa kalian, nggak, bukan bahasa dari Ulrich misalnya. Ada yang punya pendapat? Yoga apa? Coba diulang yoga. Acuan mengenai produk yang akan dibuat. Terima kasih Yoga. Gambaran awal dan terkait produk yang dibuat. Oke, terima kasih Yoga. Yang lain? Yang lain ada? Sepi. Oke, terima kasih Yoga. Jadi konsep produk itu benar ya, dia itu merupakan gambaran dari produk yang akan dikembangkan. Jadi nanti konsep produk ini akan ketika di PPTI kalian nanti sudah sampai di konsep testing, maka konsep produk inilah yang akan menemui pelanggan, akan menemui customer di pasar. Pasar di sini bukan berarti tempat ya, tapi komunitas di mana calon-calon user dari alat permainan edukatif kalian itu berada, entah itu di sekolah, entah itu di rumah ya, karena ada seorang ibu dari anak, kalau di sekolah ada guru atau mungkin psikolog anak dan sebagainya. Nah, konsep produk inilah yang nanti di konsep testing itu akan mewakili ngomong ke user, ke calon user, ini loh produk yang akan kami kembangkan itu seperti ini. Gambarannya adalah bahwa produknya itu bentuknya taruhlah bulat, kemudian dia bisa memberikan fungsi apa saja. Bisa difungsikan untuk melatih motorik halus misalnya. Bisa untuk belajar alfabet. Dia bisa untuk belajar jalan. Dia bisa untuk mengenal bentuk, mengenal atau berlatih berhitung dan sebagainya. Nah, itu contoh konsep atau gambaran produk secara penjabaran dengan kalimat, karena nanti di prototyping di testing itu kalian akan menunjukkan bisa prototipenya, entah itu prototip analitik, entah itu prototip fisik, dan juga disertai dengan penjelasan yang berupa deskripsi dari konsep produk itu. Jadi di sini konsep produk itu gambaran atau perkiraan atas apa saja yang melekat di dalam produk yang akan dikembangkan. Apakah teknologi yang digunakan, apakah prinsip kerja atau mekanisme penggunaannya itu seperti apa, kemudian deskripsi fisiknya seperti apa. Nah, itulah konsep produk. Nah, kemudian kenapa penting ya konsep produk ini? Karena ini merupakan gambaran dari
dari produknya. Misalnya saya cuma cerita gitu ya. Oh, saya bikin sebuah alat permainan edukatif untuk anak autis misal. Atau saya membuat satu alat permainan edukatif untuk melatih motorik halus. Nah, orang belum gambar. Tapi ketika ada mungkin tampilan prototipe analitiknya berupa rendering mungkin dari SolidWorks, atau mungkin prototipe secara fisik berupa miniatur atau bahkan working prototype. Nah, maka dia si user akan lebih tergambar. Oh, seperti ini toh bentuknya. Oh, fungsinya gini. Oh, bisa A, bisa B gitu ya. Nah, ini konsep produk. Secara singkat memang itu adalah gambaran dari produk yang sedang dikembangkan atau gambaran dari sebuah produk gitu ya. Nah, biasanya sebuah konsep produk itu ditampilkan baik itu dalam bentuk sketsa ataupun model 3 dimensi. Sketsa, rendering, nah itu adalah prototipe analitik. Sementara kalau model 3 dimensi itu adalah prototipe fisik. Nanti di prototyping kalian akan mengenal jenis-jenis prototipe, kemudian untuk testing itu nanti mana yang bisa lebih powerful untuk menjelaskan pada si user. Nah, ini konsep generation. Saya yakin di PPTI juga seingat saya dulu di modul juga saya masukkan ya. Kalau tidak ada revisi dari Pak Iko saat ini. Jadi ini konsep alur dari proses konsep generation. Yang pertama bahwa kita harus clarify the problem. Jadi apa sih sebenarnya permasalahan? Nah, permasalahan di sini adalah sisi mana yang akan dikembangkan dari produk yang sudah ada gitu. Jadi kita harus pahami itu, kemudian kita fokus pada permasalahan yang kritis. Jadi kemarin teman-teman di awal sudah menghubungi user, sudah calon user ya, sudah mengkontak berkomunikasi dengan responden ya. Responden di sini adalah orang-orang yang bersinggungan dengan si calon pengguna, karena calon pengguna alat permainan edukatif kalian adalah anak-anak yang tentu saja mereka belum bisa dilibatkan seperti untuk ditanya apa sih yang kalian mau tentang alat permainanmu. Nah, itu kan belum bisa, sehingga diwakili oleh orang-orang dewasa yang paham dengan dunia mereka. Apakah itu guru PAUD dan TK, apakah itu psikolog ya, apakah itu orang tua anak gitu, atau bahkan pengasuh anak yang sehari-hari itu menghabiskan waktunya untuk membersamai mereka. Nah, kenapa pengasuh anak pun bisa saat menunggui, tentunya mereka seringkali mengalami dapati kejadian tertentu ketika si anak bermain, dan itu bisa menjadi informasi yang berharga bagi kita sebagai pengembang. Nah, ini langkah yang pertama adalah clarify the problem. Jadi yang ada di pasar itu apa kurangnya? Kita bisa masuk ke celah itu. Kita bisa ambil ceruk yang kemudian akan menjadi pembeda bagi produk kita. Nah, kemudian ketika itu sudah clear permasalahan dalam desain alat permainan edukatif anak yang ada saat ini itu apa, maka kemudian kita mulai menggali informasi lebih lanjut. Ya, ada dua proses investigasi yang diperlukan, yaitu internally dan externally. Internally itu adalah kita itu kerja dari tim di anggota tim, di mana baik mereka secara individu atau secara kelompok dalam tim itu mengeluarkan proses berpikir kreatifnya sehingga mampu menghasilkan list
atribut ataupun gambaran tentang produk yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah teridentifikasi di awal. Jadi diharapkan semua anggota tim itu bisa terlibat dalam proses kreatif ini. Kemudian investigasi yang kedua itu ada eksternal. Jadi kita menggali dari pihak-pihak luar yang berkaitan dengan proses pengembangan misal alat permainan edukatif anak tadi. Yang pertama kita bisa berkomunikasi dengan lead user. Lead user ini adalah orang yang pengguna, pembeli atau customer gitu ya, yang dia sudah jadi loyaltinya ada, jadi dia sudah secara berulang itu menggunakan alat permainan edukatif, misal kayak guru-guru TK gitu kan ya, setiap tahun mereka selalu berinteraksi dengan anak-anak. Nah itu bisa kita posisikan sebagai lead user. Kemudian kita gali itu informasi dari mereka tentang kebutuhan anak tadi atau tentang kekurangan produk yang ada di lapangan. Nah kemudian yang kedua ada ekspor. Ekspor di sini bisa pakar dalam hal material, bisa pakar dalam mungkin milestone perkembangan anak atau psikolog, atau pakar dalam hal lain yang itu memang bersentuhan dengan desainnya, dengan dunia anaknya, dengan material, dengan proses, itu sangat memungkinkan untuk kita libatkan dalam proses investigasi eksternal ini. Misalnya untuk permainan edukatif anak, untuk permainan anak gitu ya, itu memang aturannya sangat ketat, bahkan ada satu dokumen yang menunjukkan apa saja yang harus dipenuhi dalam desain permainan anak itu, dari sisi ukuran, kemudian dari sisi bentuk di sini bukan yang kemudian harus bulat, harus kotak, bukan, tapi lebih ke bentuknya itu tidak menimbulkan sisi-sisi yang membahayakan, jadi lebih ke safety-nya. Ada itu dokumen di tahun yang lalu di PPTI pernah saya share ke asisten saya itu. Nah, informasi-informasi dari expert ini yang kemudian akan menjadi bekal bagi tim untuk merumuskan konsep produknya. Kemudian paten. Nah ini untuk kita perlu tahu juga produk yang sudah dihasilkan oleh pihak lain, supaya apa yang kita hasilkan itu ada pembedanya, bukan sekedar duplikasi. Bahkan kalau sudah sampai ada yang pegang paten, ya kita akan jadi keliru saat kemudian membuat hal yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah literatur. Sebagai tim pengembang produk, maka kita juga perlu mengakses literatur atau referensi yang bisa kita jadi pegangan dalam proses pengembangan produk barunya, entah itu dalam desain, entah itu dalam tadi karakteristik anak di usia tertentu itu seperti apa. Jadi memang mestinya ketika kita mengembangkan alat permainan edukatif anak, itu kita paham milestone perkembangan anak. Di usia 3 tahun, di bawah 3 tahun itu apa yang sedang berkembang misalnya, maka kita bisa masuk ke situ, alat untuk menstimulasi perkembangan kemampuan di usia tersebut. Kemudian apa kecenderungan mereka, misalnya sering ngemut-ngemut gitu ya, sehingga dari bentuk, ukuran, dari warna, penggunaan zat pewarnanya itu juga harus sangat dipertimbangkan. Nah kemudian untuk search externally yang ke-5 itu ada benchmark. Ini sangat penting karena pasti di pasar sudah ada ya, sudah ada pelaku, produsen, pengembang alat permainan edukatif anak. Semisal tahun lalu itu prodi kita bekerja sama dengan
Yungki. Jadi itu Bu Yungki itu yang memiliki Yungki Toys kalau nggak salah. Jadi kita bekerja sama dengan sana karena memang teknik industri wadah pengen bahwa hasil dari PPTI 1 itu menjadi satu ciri gitu ya, satu ciri dari produk desainnya TI UAD di alat permainan edukatif. Nah, dengan melibatkan Bu Yungki ini kemudian kita juga dapat tahu informasi dari kompetitor produknya seperti apa, kita bedah gitu ya, kita bedah kelebihan kekurangannya apa sehingga kita bisa masuk di celah yang belum mereka masuki. Nah, ini kalau search externally atau investigasi eksternal itu hasilnya nanti adalah gambaran tentang existing konsep. Jadi konsep produk mainan anak yang saat ini ada di pasaran itu yang diperoleh dari externally. Kemudian kalau dari internally maka itu adalah proses kreatif untuk menghasilkan konsep baru. Jadi misalnya di sini expert melihat ya. Jadi ini nanti diramu semua dari informasi dari lead user, dari expert, dari paten, dari literatur, kemudian dari benchmark dari kompetitor. Apa yang sudah ada kurangnya apa, misalnya dari material. Nah nanti expert material bisa kasih wacana harusnya sebaiknya materialnya itu material A dengan jenis X misalnya. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah ini masuk ke explore systematically. Kita bisa menggunakan bantuan pohon klasifikasi dan juga tabel kombinasi konsep. Ini sederhana sebenarnya ya, hanya kalau misalnya ada dua yang kita pertimbangkan, masing-masing dua variabel ini ada dua level, maka nanti kita akan mengkombinasikan masing-masing faktor di setiap level itu ya untuk ketemu semua sehingga dapat sekian jumlah kombinasi konsep produk. Kemudian yang terakhir itu adalah reflect on the solution and process. Jadi kalau kita sudah dapatkan solusinya dari permasalahan ini bahwa konsep produknya adalah ya, maka kemudian kita refleksi lagi, lihat lagi apakah setiap tahapan yang kita jalankan itu sudah sesuai, tidak ada yang terlewati, kemudian apakah hasil sudah mampu menjawab penyelesaian dari permasalahan ini. Nah ini adalah secara umum langkah dalam konsep generation. Kemudian sebenarnya ada 3 pendekatan ya dalam mengklarifikasi permasalahannya. Kita bisa dikomposisi masalah secara fungsional, ini dengan black box itu ya. Kalian bisa lihat di bukunya Ulrich itu ada contoh bagaimana mengkonstruksikan secara fungsional ya, dikomposisi fungsional dengan ini black box ini. Jadi ada material, energi dan aliran sinyal yang masuk ya, kemudian nanti dia akan outputnya apa itu ada. Kemudian bisa dengan dekomposisi berdasarkan urutan penggunaan, misalnya masalah alat mungkin screwdriver gitu ya, itu mengarahkan alat dengan tepat dan bagaimana menjalankan alatnya. Nah kemudian yang ketiga dekomposisi berdasarkan kebutuhan konsumen, itu yang kita lakukan di praktikum PTI. Nah ini secara ini penjelasan saja tentang investigasi eksternal tadi yang sebenarnya sudah saya paparkan. Misalnya kalau lead user itu kita bisa wawancara, ya meskipun wawancaranya juga enggak kemudian formal banget gitu ya, biasanya dengan cara yang rileks, yang tapi terstruktur ya, pertanyaan yang kita ajukan ke lead user itu, maka kita akan mendapatkan gambaran ya dari cerita-cerita yang bersangkutan. Kemudian tadi expert itu kita posisikan sebagai konsultan tergantung atau disesuaikan dengan beliaunya expert dalam bidang apa. Semisal
semisal ada satu peneliti dari kolega di Universitas Trisakti, itu Budian Mardi Safitri, itu melakukan pengembangan produk atas sebuah sepatu wanita high heel gitu. Nah, kemudian dalam search externally, beliau melibatkan expert dalam material kulit, sehingga pakar dalam bidang material kulit ini yang kemudian memberikan gambaran jenis-jenis kulit, kualitasnya, kemudian nanti kenyamanan di kaki ketika kulit manusia berinteraksi dengan setiap jenis kulit itu seperti apa, kemudian dari sisi ketahanannya, dari harganya, dan plus minus dari setiap jenis kulit. Itu yang dilakukan oleh Budian Mardi dan tim saat melakukan pengembangan produk sepatu. Kemudian pencarian paten, kita melihat apa saja sih yang sudah terdaftar di paten ya, terkait semisal kalian produknya adalah alat permainan anak usia dini. Beberapa hasil PPTI itu sudah mendapat sertifikat industrial design. Tapi kalau industrial design ini lebih ke misalnya konfigurasi atau garisnya atau warnanya atau bentuknya gitu saja. Tapi kalau paten itu sudah secara dari sampai ke fungsionalnya. Kemudian pencarian literatur ya, memang harus mempelajari banyak literatur yang perlukan. Kemudian tadi benchmarking dengan kompetitor untuk tahu plus minusnya. Kemudian kalau ini search internally ya bareng brainstorming di data, semua mengeluarkan pendapat, kemudian nanti ada proses untuk lebih mengembangkan ide tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke pohon apa namanya tadi, aplikasi dan tabel kombinasi konsep ya. Saya ambil contoh dari hasil penelitiannya Pak Markus Hartono, ya Prof. Markus dari Universitas Surabaya, dulu di Teknik Industri, tapi sekarang kayaknya dekan di desain. Nah, beliau dan tim itu mengembangkan, melakukan sebuah penelitian untuk merancang satu alat permainan untuk anak autis. Teman-teman di PPTI mungkin juga ada yang dapat untuk anak berkebutuhan khusus, entah apa itu ABK-nya. Nah, kalau kita sudah masuk ABK, maka yang harus kita pelajari bukan hanya milestone perkembangan anak secara umum, bahwa di usia sekarang itu perkembangannya adalah misalnya di motorik kasar, bahwa di usia sekian itu adalah di bicara, di yang lain. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, maka kita harus paham karakteristik kekhususannya itu apa. Karena setiap kekhususan ya, kebutuhan khusus dalam di anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya kalau anak autis, okelah dia anak 4 tahun. Secara normal anak 4 tahun itu harusnya sudah bisa apa gitu ya. Tapi ini punya kekhususan autis yang kita tahu secara umum bahwa anak autis itu seperti punya dunia sendiri. Mereka nggak bisa menyatu dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian jadi biasanya anak-anak autis itu IQ-nya tinggi kebanyakan ya. Tapi karena mereka fokusnya itu susah. Saya pernah nemu anak autis karena benar-benar saya nggak kenal dan itu orang jauh. Cuma pas Lebaran selesai sholat Id itu ada anak yang muteri masjid itu, diputeri berkali-kali. Kami semua nggak kenal, kebetulan kan memang masjid ada di area pekarangan keluarga besar kami gitu. Ini anak kok muter masjid terus. Kemudian karena udah cukup lama kita hampiri, ternyata komunikasinya agak susah, hanya beberapa kata yang dia nama pendek, kemudian
Pati, itu kota Pati. Kemudian satu lagi adalah nama sekolah, itu setiap ditanya cuma itu yang muncul. Sehingga kemudian kita waktu itu sampai akhirnya ketemu dari pagi itu sampai Isya itu baru kita bisa menemukan siapa orang tuanya, dan itu kebetulan saja karena yang disebut anak adalah kota Pati. Saya punya teman orang Pati, coba saya hubungi apakah dia tahu nama sekolah ini, ternyata punya teman yang guru di sekolah ini, baru itu kebuka tahu bahwa si anak ini adalah autis dan adiknya juga ternyata autis. Dan selama hampir 1 hari penuh ngomong anak temuan ini, luar biasa ternyata memang benar-benar nggak bisa apa ya. Jadi dia maunya keluar kemana-mana, apalagi ketika buka kulkas nemu ada keju, kemudian ada yang ternyata itu adalah makanan pantangannya, udah itu ternyata jadi on, autisnya jadi kayak dinyalakan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Markus. Jadi mereka mempelajari dulu karakteristik anak autis itu seperti apa. Oh, mereka tidak bisa on fokus dalam waktu yang lama. Sehingga bagaimana alat permainan edukatif ini bisa berfungsi maksimal dalam waktu yang relatif singkat ketika mereka bisa fokus. Nah, kemudian Prof. Markus ini yang dirancang pada akhirnya adalah sebuah puzzle gitu ya. Kemudian ini kebutuhan konsumen yang mampu digali, yang sudah dapat digali, yaitu dari sisi keamanan. Keamanan ini sangat-sangat penting untuk produk yang difungsikan oleh anak, terlebih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak autis itu jadi anak autis, kemudian satu lagi apa ya? Itu kalau ada yang ketika ada bising, dia rasakan kebisingan yang sangat, itu mereka akan jadi tantrum, dan ketika tantrum itu proses untuk menanganinya lumayan butuh effort yang lebih, bahkan kadang-kala mereka justru menyakiti dirinya sendiri, sehingga keamanan alat permainan untuk anak autis ini jadi levelnya lebih tinggi dibanding anak yang biasa. Kemudian fungsinya juga jelas. Kebutuhan yang lain adalah prosedurnya mudah diikuti. Jadi tipe-tipe anak berkebutuhan khusus itu biasanya mereka ada perfeksionis, nggak sabar gitu ya. Jadi sehingga di sini perlu ada prosedur mudah diikuti. Kemudian dari durability-nya, tahan lama, dari bentuknya, warnanya, kemudian kemudahan untuk dibawa, dimensi ukurannya juga perlu dipertimbangkan dan mudah dalam penyimpanan. Nah, ini tim Pak Markus juga menyusun house of quality gitu ya, seperti yang kalian lakukan kemarin. Ini statement need customer-nya, kemudian tingkat kepentingannya juga digali, sehingga kemudian diperoleh bobotnya dari setiap kebutuhan ini. Dan yang pertama memang di keamanan yang sangat dinilai penting gitu ya. Kemudian ini kemarin juga teman-teman sudah melalui ya di teorinya dengan Pak Miko dan juga ketika PPTI. Nah, ini kalau timnya Pak Markus itu mengambil 3 peringkat paling atas dari atribut teknik atau technical requirement yang kemudian akan masuk dalam konsep generation, yaitu dia ambil bentuk, material, dan juga dari sisi ukuran, di mana nanti safety tadi yang aman ini nanti akan terjawab dari sisi bentuk dan materialnya. Kemudian jadi ini dari spesifikasi teknis yang ada di atas. Nah, kemudian ini pohon klasifikasi konsepnya. Jadi ini saya
saya kuning ya, karena ini adalah saya tambahkan untuk memudahkan dalam penggambaran di kelas saja. Jadi kalau timnya Pak Markus itu mempertimbangkan materialnya itu kayu dan plastik. Ini yang 3 tadi ya, material, bentuk, dan ukuran. Kemudian bentuk produk itu dipertimbangkannya adalah bentuknya setengah lingkaran dengan penutup bulat dan setengah lingkaran dengan penutup datar. Nah, kemudian ukuran produk itu mereka sesuaikan dengan ukuran antropometri anak Indonesia. Ini tambahan saja dari saya, dan mestinya kalau dalam ergonomi ini jadi tidak disarankan dengan yang seperti ini. Oke, nah ini nanti akan banyaknya misalnya material kayu, plastik, kemudian dibandingkan dengan materialnya ada satu lagi akrilik misalnya, maka jumlah kombinasi konsepnya akan semakin banyak ketika di sini ada satu lagi, misalnya di sini bentuk ada satu lagi. Nah, kita lihat ini untuk yang tabel kombinasi konsepnya untuk proyeknya Pak Markus, itu mereka mendapatkan ada 6 alternatif konsep produk. Maaf. Jadi dengan 2 bentuk, kemudian dengan 2 material dan 1 ukuran. Kita lihat, jadi kita pasang-pasangkan setengah lingkaran, kemudian material kayu dan ukuran produknya disesuaikan dengan antropometri anak Indonesia. Kemudian mungkin nanti yang kedua, setengah lingkaran penutup datar kayu disesuaikan anak Indonesia, antropometri anak Indonesia. Nah, ini alternatif 1, ini alternatif 2, yang saya bold kuning itu adalah gambaran dari alternatif 1, ini gambaran alternatif 2, yaitu kombinasi antara bentuk, material, dan ukuran produknya. Ini alternatif 3, kemudian bawahnya itu adalah alternatif 4 ya, setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran dengan penutup datar, materialnya kayu dan disesuaikan dengan ukuran antropometri Indonesia, anak Indonesia. Ini alternatif 5 dan alternatif 6. Ya, jadi yang gambaran alternatif 5 itu adalah yang di bold kuning, demikian juga untuk alternatif yang lain. Nah, ini konsep yang didapatkan ada 6 konsep yang kemudian 6 konsep inilah yang akan masuk ke konsep selection. Nah, ini sorry ini untuk modul kemarin. Nah, ini akhir dari konsep generation itu adalah kita mendapatkan sejumlah alternatif konsep produk itu. Sehingga dari 6 konsep ini kemudian kita bawa ke proses selanjutnya, yaitu konsep selection. Oke, sampai sini untuk konsep generation. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Di PTI sudah bisa melakukan semua ya? Bisa, Bu. Oke. Yang perlu hati-hati adalah dulu saya ingat waktu yang periode lalu itu sampai part deployment saya minta asisten untuk meninjau kembali ke awal ke need customer, karena ternyata pernyataan statement tentang kebutuhan itu pendefinisiannya pada kurang tepat. Emang ini bukan hal yang mudah ya, menerjemahkan voice of customer ke dalam need statement itu proses, butuh diskusi yang mendalam, sehingga kemudian kita dapat mengisi matrik house of quality untuk di kiri untuk di need statementnya itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kita sampai jam berapa sih? Saya coba untuk cepat ke konsep selection, dan ini juga di PPTI sudah kalian
jalankan, mungkin nanti kalian compare aja, apakah yang sudah dilakukan bersama tim itu memang sudah seharusnya demikian, atau masih ada hal yang perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan, silahkan. Nah, ini konsep selection itu ada di chapter 8 kalau teman-teman membuka bukunya Ulrich ya. Sebenarnya ada buku yang lain konsep product design and development itu, tapi biasanya primbon utamanya adalah ini gitu ya. Jadi silakan untuk kepentingan PPTI juga kalian akan sangat bagus kalau membuka buku, bukan hanya terbatas pada modul ataupun handout kuliah dari kami para pengampu. Nah, di sini konsep selection ya, atau select product konsep, di mana dari taruhlah punya Pak Markus tadi 6, dari 6 itu akan disaring menjadi berapa. Nah, berapa nanti, berapa yang lolos, ini sangat tergantung dari konsep mana saja yang lolos dari kriteria saringannya. Nah, kemudian di sini secara umum konsep selection ini adalah tahap evaluasi. Jadi mengevaluasi, mengkritisi gitu ya, menelisik setiap alternatif konsep yang sudah mampu di-generate. Itu kelebihan dan kekurangannya itu apa? Nah, tentunya pemilihan itu didasarkan pada kelebihannya. Kelebihan dalam hal memenuhi kriteria atau requirement yang ditetapkan oleh tim ataupun oleh pasar. Jadi nanti kriteria dalam seleksi itu ada dua sisi. Satu adalah kriteria dari sisi need customer, yang kedua adalah kriteria dari sisi kapabilitas tim. Karena bisa jadi kondisi internal perusahaan itu tidak memungkinkan untuk memenuhi desain yang direncanakan oleh tim desain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga ada hal yang perlu ada tarik ulur, mungkin ada ini gimana supaya kebutuhan ini tetap terpenuhi, tapi desainnya, kompleksitas desainnya bisa diturunkan sehingga kapabilitas yang dimiliki perusahaan itu mampu untuk melakukan produksi kayak gitu. Kalau teman-teman ingat, pasti sudah dibahas juga oleh Pak Miko, 6 kunci sukses pengembangan produk baru. Salah satunya adalah kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh internal perusahaan untuk mensupport proyek pengembangan produk baru tersebut. Gitu, sehingga jangan sampai semisal ini dipaksakan dengan sesuatu yang tinggi spesifikasinya, tapi ketika dibawa ke dalam perusahaan untuk diproduksi itu kemampuannya nggak ada, entah dari finansial atau dari teknologi yang dimiliki. Kemudian karena saking pinginnya, ngadain dulu nih dengan cara apapun, entah itu secara finansial ataupun teknologi produksi yang dimiliki. Nah, ini butuh waktu yang harus terkonsumsi. Nah, sementara ada satu lagi yang kalian juga sudah pelajari, trade-off dalam pengembangan produk baru itu salah satunya adalah bahwa pasar itu dinamis. Pasar itu semakin hari semakin cepat. Customer yang kemarin saat kita survei itu need-nya A. Kalau ini tidak cepat proses pengembangan produk barunya, maka produk kita lempar ke pasaran, ternyata pasar sudah berubah. Sehingga need-nya sudah berubah lagi, sia-sia hasil dari proses pengembangan produk kita. Sehingga ini benar-benar harus komunikasi antara fungsi marketing, kemudian fungsi desain, dan fungsi manufaktur itu benar-benar harus nyambung. Masih ingat ya? Semoga masih ingat ada 3 fungsi dalam tim pengembangan produk baru, yaitu fungsi marketing itu di depan dan di belakang. Ya, yang mereka berhadapan dengan konsumen. Kemudian di tengah itu ada tim desain dan tim manufaktur. Nah, fungsi marketing akan ngasih info ke fungsi
desain sih ini loh yang dibutuhkan. Nah, kemudian fungsi desain akan menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam spesifikasi teknik. Kemudian nanti tim desain akan melanjutkan ke fungsi manufaktur. Ini loh yang harus diproduksi, kamu perlu kami perlu komponen ini dengan spesifikasi ABCD. Nah, tolong direncanakan pembelanjaannya gimana, produksinya seperti apa. Nah, ini kalau nggak sinkron, nggak bagus komunikasinya, ya bubar pengembangan produk barunya. Oke ya, kita kembali ke konsep selection. Jadi di sini digunakan untuk mempersempit alternatif konsep produk tadi. Kemudian dia merupakan, jadi ngarahnya nanti adalah ke penyelesaian permasalahan yang sudah kita klarifikasi di depan tadi di saat konsep generation. Dan biasanya ini iteratif. Jadi seringkali harus diulang, meninjau kembali ke belakang, kemudian tadinya udah kepilih 2 gitu ya, terus ditinjau kembali, loh ternyata ada konsep C ini yang punya kelebihan yang belum terbaca. Akhirnya konsep C jadi lolos, ini jadi 3, dicek lagi. Nah, seperti itu, sehingga bentuk corongnya tadi ada melebar, kemudian ada mengerucut, nanti ada melebar lagi, mengerucut lagi. Itu ada proses iteratif di situ. Namun demikian, iteratif meninjau kembali ini juga terbatasi oleh waktu. Karena kalau kita terus meninjau, lihat balik lagi, tanpa memperhatikan timeline project pengembangan produk baru kita, ya itu tadi, pas kita launching bisa jadi pasar sudah berubah, need-nya sudah berubah, sehingga benar-benar harus mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan dalam timeline-nya. Kapan konsep generation dilakukan? Kapan konsep selection harus selesai? Kapan testing harus dilakukan? Kapan production ramp up harus masuk ke production ramp up, sehingga target untuk launching produk itu sudah bisa tepat dan tidak didahului oleh perubahan need di pasar. Nah, kemudian untuk pemilihan konsep itu sebenarnya ada beberapa pendekatan meskipun masing-masing punya plus minus. Yang pertama adalah keputusan eksternal. Jadi benar-benar kita serahkan ke pihak eksternal untuk melihat 6 konsep dari Pak Markus ini mana yang mesti diloloskan. Nah, itu yang pertama, keputusan eksternal. Biasanya adalah memang pelanggan. Kemudian yang kedua, produk unggulan. Produk unggulan ini adalah dipilih berdasarkan personal preference. Jadi 6 ini kemudian nanti dalam tim, misalnya Pak Markus, ada Pak Markus, ada temannya, kemudian ada tim mahasiswa misalnya. Kemudian siapa yang dominan di tim ini? Misalnya Prof Markus ya, karena memang beliau sudah banyak berkecimpung dalam dunia produk desain. Nah, misalnya kemudian yang disuruh milih si Prof Markus ini. Jadi preferensi beliau dipakai untuk memilih dari 6 ini mana yang harus diloloskan dalam konsep selection. Nah, tentunya di sini ada minusnya juga ya, meskipun selengkap apapun pemahaman Pak Markus dan pengalaman Pak Markus, nah mungkin ada sisi yang masih nanti akan lebih lengkap ketika pihak lain juga berkontribusi di situ. Nah, kemudian yang ketiga, intuisi. Ini benar-benar berdasarkan feeling. Biasanya orang yang sudah pengalaman dalam pemasaran, sudah lama memasarkan produk alat permainan edukatif, kemudian dia juga berpengalaman dalam desain dan sebagainya, feelingnya cukup kuat, sehingga ini bisa dipakai sebagai jalan untuk pemilihan konsep. Nah, tentunya juga ada minusnya. Kemudian multi voting. Di multi voting ini semua anggota tim diberikan kesempatan untuk vote, untuk memberikan suaranya. Dari 6 mana yang kamu pilih? Hey, A, B, C, misalnya satu tim ada 10, nanti masing-masing punya suara.
Nah, yang terpilih terbanyak nanti bisa diloloskan. Itu multi voting. Atau pro dan kontra. Kalau pro dan kontra itu nanti setiap alternatif konsep di list plus minusnya. Misalnya tadi ada 6, 1 itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, 2 itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian nanti akan dibandingkan dan didiskusikan mana yang lolos. Kemudian ada prototipe. Jadi mau memilih konsep itu dibikin prototipenya dulu. Entah itu prototipe analitik maupun prototipe fisik, baru kemudian diuji dan itu sebagai dasar untuk pemilihan. Nah, tentunya ini akan memakan juga karena untuk membuat prototipe itu juga dibutuhkan waktu. Kalau prototipenya fisik maka dibutuhkan biaya yang lebih juga. Nah, tapi memang nanti pertimbangan pemilihannya itu jadi lebih representatif. Nah, kemudian yang terakhir itu dengan matrik keputusan. Jadi penilaian atau pemilihan konsep itu didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan ini menjadi saringannya. Konsep yang memenuhi paling banyak kriteria itu yang akan lolos, yang akan berhasil melewati pemilihan konsep. Nah, ini ya, kemudian kalian juga pasti sudah tahu bahwa di pemilihan konsep ada konsep screening dan konsep scoring. Kalau di screening itu kayak saringan kasar gitu ya, masih memungkinkan lebih banyak yang lolos, tapi kalau di scoring itu nanti sudah kita mengerucutkan ke satu pemenang untuk di launching ke pasar. Ini tadi kita juga sudah singgung. Di sini adalah tadi mission statement, kemudian ini konsep generation sehingga melebar, banyak ide yang muncul. Kemudian ini konsep screening. Konsep screening di sekian, kemudian lolos sekian. Kemudian proses refleksi ke belakang ternyata ada yang kemudian bisa masuk, kemudian di screening lagi. Ini yang tadi saya bilang bahwa dia iteratif. Barangkali ada yang terlewatkan, dipertimbangkan lagi, kemudian masuk. Kemudian dipertimbangkan lagi dan mungkin nanti ada penggabungan atau peningkatan konsep, maka kemudian dilakukan proses itu dan pada akhirnya nanti setelah konsep skor itu ada satu pemenang, satu konsep pemenang yang paling bisa memenuhi saringan tadi. Ya, jadi ini konsep generation, ini konsep screening, konsep scoring, kemudian ini nanti satu ini akan masuk ke konsep testing. Ini sebenarnya bagan yang sama, bahwa konsep generation menghasilkan ide-ide pembangkitan ide-ide kreatif, kemudian nanti masuk konsep screening, saringan kasar ya, sehingga ada beberapa konsep yang lebih memenuhi dibanding yang lain itu lolos. Kemudian kalau di sini di konsep scoring itu udah detail konsep yang dihasilkan. Baru kemudian konsep testing ada penyempurnaan, maka kemudian masuk ke market launch atau produk yang konsep yang baik itu di pasar. Oke, kemudian ini benefitnya atau manfaatnya bahwa dengan langkah-langkah yang terstruktur dalam konsep generation maupun konsep screening itu nanti produk akan lebih fokus pada need customer, jadi customer oriented. Meskipun nanti ada sih sebenarnya produk yang technology driven ya, ini juga pasti udah dikenalkan. Jadi ada customer driven dan ada technology driven. Kalau technology driven biasanya cepatnya perkembangan teknologi di luar sana itu akan ngedrive, akan mendorong munculnya produk baru. Biasanya ini adalah produk-produk yang berteknologi tinggi, masa kayak HP gitu kan PLC-nya cepat banget ya di pasar. Kemarin misalnya Samsung gitu ya. Kemarin baru launch produk apa dengan spesifikasi baru sebentar udah ada yang baru lagi. Nah, ini karena ada
ke drive dari perkembangan teknologi. Nah, satunya lagi adalah customer driven. Nah, customer driven itu ya berdasarkan need dari customer. Kalau yang teknologi driven biasanya ya ada teknologi baru, produk menyesuaikan itu pengembangannya, kemudian ditawarkan di pasar, ya biasanya itu udah customer mengikuti. Itu kalau yang teknologi driven. Kemudian dengan konsep seleksi konsep yang terstruktur itu juga desainnya lebih kompetitif. Kemudian koordinasi produk proses itu juga lebih baik. Waktu pengenalan produk itu lebih singkat karena proses seleksinya lebih pasti gitu ya. Tidak kemudian ada bingung-bingung, ada ragu-ragu sehingga mengkonsumsi waktu yang lebih. Kemudian pengambilan keputusan juga lebih efektif. Ya karena tadi ada kriteria-kriteria pasti dan jelas yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir dokumentasi pengambilan keputusannya itu terarsip dengan baik. Saya langsung ke masing-masing di sini ya, ke screening dan scoring. Nah ini gambaran dari konsep screening. Jadi ada corong di mana di sini ada layer saringan. Saringannya nggak cuma satu. Layer pertama misalnya marketing, saringan dari sisi marketing, dari sisi need customer misalnya. Kemudian yang kedua dari operation, saringan operasi. Misal dibuatnya susah gitu ya. Tidak manufacturability ya. Kemudian teknologinya butuh teknologi tinggi dalam prosesnya misalnya. Kemudian finansial screening atau saringan finansial itu dari sisi kemampuan finansial perusahaan. Misalnya desain A atau konsep A itu butuh biaya produksi yang tinggi, butuh material yang mahal, maka nanti bisa tidak lolos di sini. Maka hanya konsep-konsep yang acceptable, yang memenuhi saringan-saringan yang ditentukan oleh tim, maka konsep itulah yang akan lolos. Itu. Misalnya dari 6 ternyata nanti cuma lolos 2 di screeningnya. Kemudian 2 nanti akan masukkan dalam konsep scoring, nah kemudian lulus 1. Ini konsep screening. Sebenarnya sama langkah-langkahnya untuk konsep screening dan konsep scoring, bahwa yang pertama kita siapkan matriknya. Nah, isi dari matrik itu yang pertama adalah kriteria yang dipakai untuk screening maupun scoring itu apa. Nah, misalnya tadi punya Pak Markus ada aman, ada mudah dibawa, ada mudah dioperasikan, kemudian ada awet dan sebagainya. Maka itulah kriteria yang dipakai untuk saringan tadi. Kemudian yang kedua di screening itu memberikan skala. Jadi setiap konsep itu akan dibandingkan, satu sebagai konsep referensi. Konsep referensi itu bisa diambil juga dari produk yang ada di pasar, misalnya satu merek tertentu ya, satu brand tertentu itu juga boleh. Kemudian setiap konsep itu akan dibandingkan dengan konsep referensi. Kalau konsep A itu lebih bagus dalam satu kriteria dibandingkan konsep referensi, maka A akan mendapatkan nilai plus. Tapi kalau hanya sama saja, maka 0. Kalau lebih buruk, maka dia akan dikasih nilai minus. Nah, kemudian itu akan dijumlahkan plus minusnya. Sementara kalau nilai 0, simbol 0 itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Jadi plus minusnya, selisih plus minusnya itu yang nantinya akan menentukan di peringkat berapa si konsep tersebut. Dan itu akan menjadi justifikasi dalam penentuan konsep mana yang menang, yang akan lolos. Nah ini sama ya di konsep scoring, kita juga pakai matrik. Kemudian yang masuk ke konsep scoring hanya konsep yang sudah lolos dari konsep screening. Namun demikian kemungkinan
ada konsep ya, misalnya konsep A dan konsep B itu masing-masing punya kekurangan. Namun ketika A dan B ini digabungkan, maka dia akan lebih powerful. Sehingga konsep A dan B itu lolos bukan sebagai A dan B, tapi lolos sebagai konsep AB dengan spesifikasi konsep yang gabungan dari AB, tentunya gabungan kelebihannya, kekurangannya ditinggalkan. Atau mungkin ada satu konsep D itu yang lolos tapi harus dengan peningkatan satu fungsinya misalnya. Jadi dia lolos sebagai bukan sebagai konsep D, tapi dia lolos sebagai konsep D+. Seperti itu bisa. Karena di sini ada mekanisme menggabungkan atau meningkatkan konsep. Ya. Nah, di konsep scoring itu ada proses rating yang sebenarnya bobot dan ratingnya itu bisa tilik kembali ke matrik QFD kalian. Bahwa di matrik QFD kalian itu kalian sudah melakukan survei tingkat kepentingan setiap atribut kebutuhan konsumen itu, sehingga kalian udah dapat angka-angka yang dengan skala relatif misalnya 1 sampai 5. Nah, itu kemudian masuk ke konsep scoring. Sehingga ada relasinya antara kalau di PPTI modul berapa ya, QFD itu dengan modul ini. Jadi tidak kemudian keputus gitu ya. Nah, ini untuk konsep scoring, kemudian nanti dasar pemilihannya adalah hasil kali bobot tadi, hasil kali ini bobot dengan ratingnya yang kemudian kita dapatkan weighted score-nya. Nah, itu nanti konsep mana yang paling besar, sehingga itu sebagai konsep pemenang. Ini contoh ya. Kita sampai jam berapa? Saya agak percepat. Ini contoh yang kalian bisa buka di bukunya Ulrich. Satu proses konsep selection pada produk jarum insulin. Jadi tim pengembangan produk itu di konsep generation menghasilkan 7 konsep produk ini dengan masing-masing karakteristiknya. Untuk konsep A, master cylinder, itu di sini bahwa ada bentuk tabung silinder sebagai ruang untuk lewatnya cairan insulin itu. Nah, tentunya ini dipertimbangkan ada nilai plusnya gitu ya. Ini konsep A. Kemudian ini konsep B, rubber brake, itu yang dikuatkan adalah di sini. Ada semacam karet gitu ya, yang itu bisa mengatur kecepatan dalam laju insulin tadi. Kemudian yang ke C itu ratchet, ini yang kayak kemoceng ya. Nah, ini ada fungsinya juga ketika cairan insulin itu sedang didorong masuk ke tubuh manusia saat disuntikkan. Kemudian ini plug stop, ini pakai rubber juga, tapi ada mekanisme yang berbeda. Saya agak lupa, belum buka kembali di bukunya Ulrich. Kemudian ini ada juga hal baru yang dimunculkan di sini, jadi dalam pendorongnya. Kemudian ini Swash ring. Jadi masing-masing bedanya adalah di mekanisme keluarnya dorongnya cairan insulin ke ujung jarum ini yang kemudian masuk ke tubuh manusia. Nah, ini F, lever set, itu di sini ada semacam mekanisme untuk mendorong lever itu ke depan sehingga kemudian nanti dosisnya akan keluar sesuai yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yang G itu adalah dial screw. Jadi kalau tadi ada yang pakai kayak kemoceng gitu ya untuk mengendalikan laju insulinnya, kemudian ini pakai semacam ulir dan bentuknya dia lebih gede dibanding yang lain.
Nah, kemudian di sini tim itu menentukan kriteria seleksinya adalah yang pertama mudah penanganannya gitu ya, mudah misalnya pemindahannya, penyimpanannya, mudah digunakan, kemudian setting pengaturan dosisnya itu mudah dibaca, kemudian akurat juga ukuran dosisnya, kemudian tahan lama dari durability, kemudian mudah dalam proses membuatnya, jadi manufacturingnya mudah, dan kemudian portability. Yang easy of manufacture ini kriteria internal dari si pengembang, sementara yang lain itu adalah kriteria yang diambil dari need customer. Nah, kemudian ini konsep screeningnya. Tadi kriteria-kriteria yang ada di kolom paling kiri, ini adalah semua konsepnya, ada sampai G. Kemudian ini adalah konsep referensinya, D itu dipakai sebagai konsep referensi, sehingga semuanya kemudian dibandingkan dengan D. Pada kemudahan handling, A itu hanya sama saja dengan D, sehingga dia 0. Kemudahan penggunaan, A juga cuma sama saja sama dengan D, maka 0. Kemudian kemudahan dalam setting pembacaan setting dosisnya ini juga cuma sama ya, A sama D, maka 0. Sampai ke durability itu sama sehingga 0. Nah, bedanya kemudahan dalam proses manufaktur itu A lebih mudah sehingga dia plus. Kemudian portability-nya A juga lebih portable sehingga dia plus. Nah, kemudian ini dijumlahkan, plusnya ada 2, nolnya ada 5, minusnya ada 1. Jadi di sini net score-nya adalah 2. Nah, ini berlaku untuk semua konsep, sehingga didapatkan masing-masing ini net score-nya untuk B itu minus 1, C itu minus 2, D tadi referensi ya, sehingga dia 0, kemudian E-nya plus 1, F-nya 0, dan G-nya 0. Sehingga ini ranking 1 itu A, ranking 2 itu E. Nah, ini ada 3, ada D, F, dan G. Tapi ini sebenarnya adalah 3, 4, 5 sebarang, mau mana yang 3, yang 4, yang 5. Sehingga di sini langsung 6, meskipun di sini ketulis 3. Nah, ini 6 itu net score minus 1, dan ranking ke-7 itu net score-nya minus 2. Sehingga yang kepilih untuk masuk lanjut ke scoring itu adalah A, kemudian E. Nah, kemudian tim mempertimbangkan bahwa D dan F itu digabung sehingga kemudian lolos. Yang tadinya D seperti apa, F seperti apa, kemudian ini konsep DF jadi seperti ini, penggabungan D dan F. Sementara G, dia tidak bergabung dengan yang lain, tapi dia ada peningkatan dalam desainnya, sehingga ini jadi G+. Kalau kita lihat, itu ada D yang kotak besar, gitu ya, dan ini lebih ramah dibanding G. Nah, ini konsep G+. Sehingga di konsep scoringnya muncul ini, A, F, E+. Kemudian ini kriteria seleksi, ini weight di QFD yang sudah pasang ya. Kemudian rating kepentingan juga kalian sudah gali ya ketika di QFD, maka tinggal masukin. Tapi kalau mungkin ada mekanisme yang lain juga, hanya kemudian tim, ini rating dari tim ya. Kalau misalnya kemudahan manufaktur itu kan bukan dari customer tapi dari tim, sehingga ditentukan oleh tim. Nah, kemudian dihitung weighted score itu adalah kali rating, sehingga 5% kali 3 dapat 15 dengan cara sama, dan total skornya itu adalah ini dijumlahkan semua, dan ini dapat untuk A itu 275, DF itu 345, E itu 310, dan G plus itu 305. Sehingga yang paling tinggi adalah DF. Maka DF ini yang kemudian diputuskan untuk dikembangkan. Dan sebelum
produksi, maka dia masuk ke sini tadi, ke konsep testing. Oke, ini selesai konsep selection. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Masih pada di posisi enggak ya? Udah ngilang. Masih, Bu. Masih yang masih ya. Coba Raisen, coba Raisen dari 30 berapa? Nah, biasanya kalau online, saya sebenarnya nggak sukanya online. Kalau pas Excel-nya dikirim ke email saya itu ada yang cuma 10 menit join-nya. Lah ini sebenarnya ngapain ya? Oke, kan. Nah, ini seperti biasa lebih banyak yang tidak respon. Jadi yang hadir cuma namanya. Bentar, saya setting. Sandy Pratama ada? Hadir, Bu. Safariani? Hadir, Bu. Oke, bentar. Ini tanggal berapa? 30 ya? Baik, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan presensi. Ini saya tadi cepat ya, 2 materi. Ini presensi udah saya setting. Silahkan presensi sesuai yang hadir ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.